Yang pertama yaitu bilangan baku. Bilangan baku atau bilangan terstandar merupakan ukuran dispersi yang bersifat individual. Dispersi atau ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran, baik parameter atau statistika, untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data. Misalkan terdapat sebuah sampel berukuran N dengan data X1, X2, X3 hingga Xn, sedangkan rata-rata hitungnya yaitu X bar, dan deviasi baku atau simpangan bakunya yaitu S, maka bilangan baku didefinisikan dengan ZI sama dengan XI min X bar per S. Untuk I, dari 1, 2, 3, hingga N. Selanjutnya kita masuk ke teorema. Teorema yang pertama, untuk ZI kurang dari 0, maka XI kurang dari X bar. Untuk ZI sama dengan 0, maka XI sama dengan X bar. Dan untuk ZI lebih dari 0, maka XI akan lebih dari X bar. Teorema yang kedua, yang B, semua anggota I, untuk I mulai dari 1 hingga N, ZI sama dengan 0. Dan teorema yang ketiga, yaitu C, semua anggota I, ZI kuadrat sama dengan N-1. Selanjutnya kita masuk ke contoh 1.1. Untuk soalnya itu, skor dalam mata kuliah statistika 7 mahasiswa adalah sebagai berikut. Untuk kode mahasiswa A mendapat skor 8. Mahasiswa B mendapat skor 18. Mahasiswa C mendapat skor 14. Mahasiswa D mendapat skor 9. Mahasiswa E mendapat skor 20. Mahasiswa F mendapat skor 13. Dan mahasiswa G mendapatkan skor 16. Soalnya, carilah bilangan baku dari skor-skor tersebut. Untuk pembahasannya, sebelum menghitung bilangan baku, kita perlu menghitung nilai rata-rata data dan simpangan bakunya. Untuk langkah yang pertama, menghitung nilai rata-rata. Rata-rata kita simbolkan dengan X bar. Untuk rumus X bar sendiri, yaitu X bar sama dengan sigma XI per N. Untuk sigma XI, berarti kita menambahkan semua nilai dari ketujuh mahasiswa. Yang berarti X bar sama dengan 8 ditambah 18, ditambah 14, ditambah 9, tambah 20, ditambah 13, ditambah 16, dan kita bagi dengan N yaitu 7. Maka nilai X bar sama dengan 98 per 7. X bar sama dengan 14. Untuk langkah yang kedua, yaitu menghitung nilai simpangan baku atau standar deviasi. Sebelumnya, kita hitung dulu nilai dari sigma XI min X bar kuadrat. Untuk nilai X barnya, tadi sudah kita dapatkan, yaitu 14. Maka sigma XI min X bar kuadrat sama dengan 8 min 14 kuadrat, ditambah 18 min 14 kuadrat, ditambah 14 min 14 kuadrat, ditambah 9 min 14 kuadrat, ditambah 20 min 14 kuadrat, ditambah 13 min 14 kuadrat, dan ditambah 16 min 14 kuadrat. Kemudian, sigma XI min X bar kuadrat sama dengan 36 ditambah 16, ditambah 0, ditambah 25, ditambah 36, ditambah 1, dan ditambah 4. Akan menghasilkan yaitu 118. Setelah itu, kita mencari nilai simpangan bakunya atau S-nya, yaitu dengan rumus akar dari sigma XI min X bar kuadrat per N. S sama dengan akar dari 118 per 7. S sama dengan akar dari 16,85. Nantinya akan menghasilkan simpangan baku atau S sama dengan 4,104.
Setelah semua data yang kita perlukan sudah lengkap, selanjutnya kita dapat membuat tabel kerja untuk memudahkan kita mencari bilangan baku. Rumus untuk mencari bilangan baku yaitu Z sama dengan X min X bar per S. Dengan rumus Z tersebut, kita dapat menentukan semua bilangan baku dari masing-masing mahasiswa. Yaitu untuk mahasiswa A, nilainya min 1,46198. Mahasiswa D, min 1,21832. Mahasiswa F, min 0,23466. Mahasiswa C, yaitu 0. Mahasiswa G, yaitu 0,48732. Mahasiswa B, yaitu 0,97465. Mahasiswa E, 1,46198. Dari contoh 1.1 terlihat bahwa nilai-nilai X yang kurang dari X bar akan memberikan nilai Z yang negatif. Sedangkan nilai-nilai X yang lebih besar dari X bar akan memberikan nilai Z yang positif. Dan jika nilai X tepat sama dengan X bar, maka akan memberikan nilai Z yang sama dengan 0. Untuk contoh selanjutnya ada contoh 1.2, yaitu seorang mahasiswa mendapat nilai 85 pada mata kuliah aljabar, di mana rata-rata kelas 78 dan simpangan baku 9. Sedangkan dalam mata kuliah kalkulus, ia mendapat nilai 92 dengan rata-rata kelas 84 dan simpangan bakunya 12. Mata kuliah apa yang lebih mahasiswa tersebut kuasai? Pembahasannya adalah menentukan bilangan baku dengan rumus ZI sama dengan XI dikurangi X bar per S, di mana XI merupakan nilai yang diperoleh oleh siswa, X bar rata-rata kelasnya, dan S merupakan simpangan bakunya. Untuk mata kuliah aljabar, ZI sama dengan XI dikurangi X bar per S sama dengan 85 dikurangi 78 per 9 sama dengan 0,78. Sedangkan untuk mata kuliah kalkulus, ZI sama dengan XI dikurangi X bar per S sama dengan 92 dikurangi 84 per 12 sama dengan 0,67. Terlihat bahwa bilangan baku untuk aljabar lebih dari bilangan baku untuk kalkulus. Jadi, mahasiswa tersebut lebih menguasai mata kuliah aljabar daripada kalkulus. Materi selanjutnya ada koefisien variasi. Koefisien variasi atau koefisien dispersi adalah ukuran dispersi yang lain, di samping jangkauan, variansi, dan deviasi baku atau simpangan baku. Definisinya adalah koefisien variasi dari sekelompok X1, X2, X3, sampai Xn yang memiliki rata-rata hitung X bar dan deviasi baku atau simpangan baku S dinyatakan dengan KV yang didefinisikan sebagai berikut. KV sama dengan simpangan baku per rata-rata dikali 100%, atau KV sama dengan S per X bar dikali 100%. Koefisien variasi bisa dipakai untuk membandingkan variasi relatif atau koefisien variasi dua kelompok data dengan satuan yang berbeda. Contohnya, carilah koefisien variasi dari skor-skor pada contoh 1.1, yaitu skor dalam mata kuliah statistika 7 mahasiswa adalah sebagai berikut. Untuk mahasiswa A, skornya 8, mahasiswa B, skor 18, mahasiswa C, skor 14, mahasiswa D, skor 9, mahasiswa E, skor 20, mahasiswa F, skor 13, dan mahasiswa G, skor 16. Pembahasannya adalah skor-skor yang didapat pada contoh 1.1 memiliki nilai rata-rata 14 dan deviasi baku atau simpangan bakunya 4,104. Sehingga untuk menentukan koefisien variasinya, maka KV
sama dengan S per X bar dikali 100% sama dengan 4,104 per 14 dikali 100% menghasilkan 29,314%. Selanjutnya adalah contoh 2.2. Diketahui dua kelompok data berikut, A yang beranggotakan 2, 6, 10, 14, 18, B yang beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Tentukan koefisien variasi dari dua kelompok tersebut. Sebelum kita menghitung koefisien variasi, terlebih dahulu kita menghitung nilai rata-rata dan deviasi bakunya. Yang pertama kita menghitung nilai rata-ratanya. Rata-rata dari kelompok data A adalah X bar A sama dengan sigma XI per N. Jadi kita tinggal menambahkan anggota-anggota yang ada di kelompok A, lalu kita membagi dengan banyaknya data yang ada di kelompok A. Jadi 50 per 5 sama dengan 10. Kita lakukan hal berulang untuk menghitung nilai rata-rata dari kelompok data B. Lalu kita menghitung deviasi baku. Pertama-tama kita menghitung sigma XI min X bar dikuadratkan. Jadi nilai data A tinggal kita kurangkan dengan rata-rata dari kelompok A tadi, lalu kita kuadratkan. Hasilnya 160. Deviasi baku dari kelompok data A atau SA sama dengan akar dari sigma XI min X bar kuadrat per N. Jadi sama dengan akar dari 160 per 5. Kan itu akar 32. Nah, akar 32 itu hasilnya nanti jadi 5,65. Kita lakukan hal berulang untuk menghitung deviasi baku dari kelompok data B. Setelah kita mengetahui nilai dari deviasi baku tiap kelompok dan rata-ratanya, kita menghitung koefisien variasinya. Rumus dari koefisien variasi adalah deviasi baku per X bar dikali 100%. Jadi koefisien variasi dari A ada 56,5%, lalu yang B adalah 51,6%. Koefisien variasi A lebih dari koefisien variasi B. Hal itu berarti sebaran data pada kelompok pertama lebih renggang dibandingkan dengan sebaran data pada kelompok kedua. Yang selanjutnya yaitu untuk program R-nya. Pertama kita tuliskan judulnya, menghitung bilangan baku dan koefisien variasi. Pada baris ketiga kita tuliskan kode underscore mahasiswa dengan kodenya yaitu A, B, C, D, E, F, dan G. Pada baris selanjutnya kita tuliskan nilai underscore mahasiswa dengan nilainya yaitu 8, 18, 14, 9, 20, 13, 16. Kemudian kita blok dan kita runkan. Untuk yang selanjutnya kita tuliskan sum kurung buka nilai underscore mahasiswa, kemudian kita runkan, akan menghasilkan 98. Selanjutnya min nilai mahasiswa akan menghasilkan 14. Selanjutnya var nilai mahasiswa, kemudian kita runkan menghasilkan 19,66667. Yang selanjutnya standar deviasinya akan menghasilkan 4,434712. Pada baris ke-10 kita tuliskan menghitung bilangan baku. Kemudian z data function x. Kemudian kita tulis return rumus dari bilangan bakunya yaitu x dikurangi min. Kemudian kita bagi dengan standar deviasinya. Yang selanjutnya kita tulis lagi nilai mahasiswanya 8, 18, 14, 9, 20, 13, dan 16. Yang selanjutnya kita tuliskan Z dengan Z data kurung buka nilai underscore mahasiswa. Yang selanjutnya kita ketikkan print, kemudian data frame untuk membuat tabel dengan kode underscore mahasiswa, koma nilai underscore mahasiswa, dan koma Z. Selanjutnya kita ketikkan sum Z untuk membuktikan apakah bilangan bakunya itu sama dengan 0 Z-nya. Kemudian didapatkan
bilangan baku, dan juga jumlah dari Z, yaitu 0. Pada baris ke-20, kita tuliskan menghitung koefisien variasi. Kemudian kita tuliskan KV function X. Selanjutnya kita tulis return rumus KV, yaitu standar deviasi dibagi dengan min. Kemudian kita kalikan dengan 100. Selanjutnya yaitu kita tulis ulang nilai mahasiswanya. Kemudian pada baris ke-26 kita tulis KV kurung buka nilai underscore mahasiswa. Yang selanjutnya print KV. Kemudian kita blok dan kita runkan, akan menghasilkan koefisien variasinya yaitu 31,67651.